Pesta demokrasi pemilihan calon kepala daerah provinsi atau gubernur Jawa Barat kian hari kian menunjukkan warnanya, di mana bergabungnya beberapa relawan yang selama ini bertebaran di kubu yang berbeda. Melalui Ustadz Haji Anwar Yasin Waria inilah para relawan yang berserakan kembali dikumpulkan dalam sebuah semangat kebersamaan dalam sebuah kegiatan ngopi, ngobrol pintar. Dalam ngobrol pintar inilah sosok Ahmad Saiku sebagai salah satu putra yang terlahir di Cirebon, lulusan Buntet Pesantren, diharapkan menjadi harapan dan wajah perubahan bagi masyarakat Jawa Barat. Kita bisa berkumpul di sini, bisa bermusyawarah, bisa bersilaturahmi di sini, sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu juga majelis ilmu ya. Karena ngopi bagi kita itu maknanya sangat dalam ya bagi saya. Ngobrol kita, atau kalau saya di luar sana itu ngobrol perkara Islam ya. Sekarang di sini ngobrol kita. Sudah satu visi, satu misi, dan juga mudah-mudahan menjadi satu reaksi. Karena momentumnya sekarang pilkada, ya otomatis kita bahasanya pilkada. Kalau kita pilkadanya kita lebih luas lagi teritorialnya. Teritorial untuk provinsi, kabupaten, kota, silahkan punya masing-masing pilihan, dan mudah-mudahan juga pilihannya juga itu sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai seperti kemarin di Pilpres dan Pileg itu banyak teman-teman kita akhirnya belok kanan belok kiri karena hanya dengan sebantal beras akhirnya tergadaikan suara. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu prolog dari saya sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas semuanya. Ini hari ini saya kebetulan tidak pakai kacamata, jadi saya tapi jazakumullah ya, saya sudah hadir bersama orang-orang hebat di Cirebon. Saya berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, orang istiqomah dalam memperjuangkan Islam, dan akhirnya sama-sama berjasa di sisi Allah SWT yang baik dalam kehidupan maupun setelah kita meninggal. Wafilah, ada satu ayat wasiat dari banyak wasiat, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berwasiatkan wal yashal ladina law tarakum min qawmin dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian kepada generasi setelah kalian itu menjadi generasi yang dolim. Kita harus waspadai kalau negeri kita, kalau daerah kita, kalau tempat kita semakin menurun. Pada dulu ulama-ulama kita memperjuangkan Indonesia itu bukan main ya. Sejak sebelum merdeka, para pejuang Indonesia ada para ulama dan santri. Tapi begitu merdeka, santri dan ulama hanya dipermainkan, santri dan ulama hanya di pinggir-pinggir. Dan sampai saya yakin akan ada tampil anak-anak muda yang tidak takut dengan kehidupan dunia, dia tetap istiqomah memperjuangkan Islam. Oleh sebab itu, dalam hal terus terang saja, saya di pilihan gubernur ini saya sudah bertekad, saya akan betul-betul dari Jawa Barat akan kita bangun Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
Jawa Barat ini penduduk terbesar se-Indonesia ada di Jawa Barat. Dari semua calonnya, kita tahu calon yang paling kredibel yang mana. Kita nggak mau calon-calon itu asal-asalan aja. Karena kita harus siap ke depan harus lebih baik. Dan salah satu memperbaikinya harus di Jawa Barat harus gubernurnya dulu dan wakil gubernurnya. Saya ketemu belum ada calon gubernur di Jawa Barat yang lebih baik umat Islam dan dari segi keluarganya. Saya udah paham keluarganya karena sering ketemu saya datang sini, saya tahu bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak santri jelas, istrinya jelas, itu semua jelas. Gamblang, tidak ada keraguan. Ini kata saya. Kalau pimpinan dalam memimpin rumah tangga aja berantakan, susah nggak bisa gambaran akan memimpin masyarakat, keluarganya berantakan. Maka saya terus terang aja, jadi dari segi ya, kalau dia baca imam sholat itu buat kita mengingatkan ke Mekah dan Madinah. Artinya ini bacanya bagus, tutur katanya, perilakunya, insya Allah. Saya selalu munajat kepada Allah, mudah-mudahan Haji Ahmad Sehu dan Ilham Habib ini jadi gubernur dan wakil gubernur. Ustaz Sehu yang begitu dikatakan, orang-orang mengatakan intan, iman dan takwa. Karena nggak mungkin negeri ini maju tanpa iman dan takwa. Tapi Pak Ilham Habib ini iptek, ilmu, pengetahuan dan teknologinya bagus. Saya membayangkan problem terbesar di Jawa Barat ini adalah pengangguran. Saya ketemu dengan Pak Ilham, salah satu problem kita itu pengangguran. Kenapa? Kata saya susah, orang pengangguran tuh akhirnya pikirannya macam-macam. Gak punya duit, gak pengangguran, akhirnya kriminal juga tumbuh. Akhirnya suka menghayal dan akhirnya membuat rusak. Orang gak konsen. Maka saya minta kepada beliau untuk meluangkan masalah teknologinya. Teknologi bisa terapkan di nelayan dan diterapkan di pertanian. Canggih. Dia sudah terbukti dari Jerman dan dia bisa membuat pesawat terbang. Itu tentu saja teknologi akan ikutannya banyak. Saya berharap nanti BLK yang di Jawa Barat itu mudah nyambung dengan BLK yang ada di Jerman. Jerman bukan BLK, tapi langsung di training di Jerman. Karena Jerman ada teknologi lebih tinggi dari kita. Ya. Sebab itu ini adalah pasangan yang ideal menurut saya. Tapi dari sini kita harus berpikir bagaimana cara membuat keterkenalan jadi pilih-pilih dan orang tahu. Ini problem yang terjadi, orang belum banyak tahu kalau Ustaz Ahmad Sehu dan Bapak Ilham Habib itu nyalon jadi gubernur dan wakil gubernur. Sebab itu mudah-mudahan hari ini harapan saya bisa memberikan usul agar Ustaz Sehu cepat dan menang. Ini kan nggak sampai sebulan lagi nih pemilihan, ya kan? Nggak sampai sebulan lagi, jadi nggak usah banyak diskusi lah. Usulan begini bisa. Nah, saya yakin, saya berharap mudah-mudahan, dan saya juga yakin banget kalau peserta itu punya keyakinan apapun yang diberikan, apapun yang disampaikan, mudah-mudahan bernilai ibadah di Allah SWT. Karena kalau kita nggak nilai ibadah, rugi rasanya kita datang ke sini, rugi capek-capek. Karena kesuksesan orang Islam itu kalau di dunia baik, di akhiratnya baik, dan terhindar dari neraka. 3 aja kesuksesan. Jadi kalau kita sukses dulu harus 3. Yang pertama harus sukses di dunia. Tentu saja seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi 3 aja. Pertama
bagi dunia, bagi daerah terhindar dari api neraka. Itulah. Dan kita alhamdulillah ini juga kita nomor 3 ya. Kita nomor 3 pilihannya di provinsi nomor 3. Mudah-mudahan jadi untuk mengingat bagaimana caranya. Saya nggak sengaja hari ini saya nggak mempromosikan di kabupaten. Karena saya yakin di kabupatennya beda-beda di kabupaten kota. Tapi di provinsi saya minta dengan setulus hati untuk pemenangan pasangan ASI nomor 3. Ya. Urut-urutan masalah pembangunan urutan lain ini ketinggalan Pak. Ketinggalan. IPM itu sangat rendah. Maka saya minta saat sewa Cirebon ada perhatian khusus untuk Cirebon. Setuju nggak? Setuju nggak? Dan saya yakin mudah-mudahan saya berharap Allah SWT ini akan dikabul menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan sekarang bagaimana caranya supaya saya menang, kita minta masukan dari antum semua. Mudah-mudahan ini bukan amal soleh yang diberikan sehingga kita yakin setiap langkahnya akan berada di jalan Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan ASI ini untuk Jawa Barat ini punya visi Jawa Barat yang silih asih. Jawa Barat yang silih asih, Jawa Barat yang silih asuh demi untuk kemajuan Indonesia. Kalau kita harfiahkan atau kita definisikan di sini bahwa Jawa Barat silih asih itu untuk Jawa Barat yang punya karakter. Kemudian Jawa Barat yang silih asah itu yaitu yang berdaya saing. Kemudian Jawa Barat yang silih asuh itu Jawa Barat yang berkelanjutan. Ini kesempatan terbaik kita ya, karena ada ketua tim pemenangan dari ASI. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan beliau juga minta masukan-masukan dari hadirin semuanya. Baik, saya akan serahkan mikrofon ini, waktu dan tempat pada Pak Dodi, dipersilakan. Pak. Kita dipertemukan dalam suasana ini, mohon izin Pak Ustadz, karena saya itu menyerap banyak yang hadir di sini ini masih kesel sama PKS. Allah. Berdua netek. Pantesan belum ada senyumnya. Ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti setelah pesan yang dingin nanti agak mendingin dan mencair gitu kan. Tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Manakala ada sesuatu yang bagi kita tidak sesuai dengan keinginan, tapi di luar itu semua tadi ada sedikit dan beberapa sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Yasin tadi, dan inilah saatnya bagi kita untuk menyampaikannya. Jadi saya ketemu Kang Didin juga, sebenarnya beliau ini agak sedikit tersesat awalnya. Jadi beliau ini hampir saja berjuang ya, karena kita sedikit sekali bersentuhan dan bersilaturahmi. Namun qadarullah saya dipertemukan dengan Kang Didin, saya sampaikan untuk kembali kita berjuang. Karena di sini ada seorang putra Cirebon yang akan memimpin provinsi ini dan akan menjadi wajah Indonesia ke depan. Makanya, yuk yang masih kesel-kesel, yang masih ingin menyampaikan unek-uneknya, ini adalah tempatnya. Yang pada intinya, bagaimana terlahir pemimpin dari tanah Cirebon ini. Beliau seorang hafiz Quran. Beliau orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang tidak perlu diragukan lagi. Dan inilah saatnya bagi kita yang merasa begitu bangganya, kayak kita umur buat, kayak kita tinggalin Cirebon. Siapapun orangnya, asalnya dari mana, ketika tanah ini telah menjadikan nilai kebanggaan, kapan lagi? Inilah saatnya untuk menjadikan pemimpin ini terlahir dari tanah Cirebon. Baik, ini saya akan berikan pada teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datangnya. Ada yang dari Sedo, ada yang dari Bompong, ada yang dari Sumber, ada yang dari Arumsari, ada yang dari Kejaksan, ada yang dari kota Cirebon lainnya, termasuk ketua Karya Mulia. Mangga untuk sesi pertama ini
Mangga untuk kesempatan pertama saya langsung saja lah, nggak usah coba agak rileks saja gitu kan. Mungkin ada yang baru ketemu, saya sendiri saya perkenalkan, saya Tony, saya penanggung jawab kepala produksi di Carut TV. Mangga siapa dulu? Oke, Pak Ketua dulu. Perkenalkan, nama saya Denny Iskandar, yang waktu Amin ya, waktu Pilpres kemarin adalah TPD Amin, itu sebagai tim sukses, dan menjabat sebagai Ketua Bakorsi Kota Cirebon, yang bersama-sama berjuang dengan Pak Ustadz Saifuddin dari Kabupaten, ya, Ketua Bakorsi Kabupaten. Dan sampai saat ini betul Pak, bahwa anggota kita yang memilih Pak Anies kemarin itu terpecah. Sampai saat ini saya ketika mengedarkan gambar-gambar asli itu banyak protes ke saya, tapi banyak juga yang senang gitu. Karena memang sudah saya paparkan bahwa saya mengenal Pak Ustadz Saifuddin itu sebelum menjadi presiden PKS. Waktu itu masih kalau tidak salah anggota Bekasi ya, wakil wali kota Bekasi, dan pernah presiden kami di Bekasi, Bagwil Sudara, dan banyak berdiskusi dengan saya waktu itu. Kemudian saya juga menjadi tim suksesnya beliau pada saat menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat, ya. Tapi dengan misal beliau tidak menang ya, dimenangkan oleh Pak Ridwan Kamil, ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan pertemuan ini pertemuan pertama dan akan diikuti pertemuan berikutnya yang lebih besar. Jadi lebih bagus kita pertemuan kecil dulu, kemudian besar, kemudian besar, dan akhirnya besar sekali, gitu. Nah ini diusahakan nanti kita per kecamatan dulu, ya. Siapa nih yang mewakili kecamatan, buatlah pertemuan kecamatan di masing-masing, terutama di kabupaten kan sangat luas ya. Kalau kota sih cuma di kecamatan, mengkondisikannya mungkin sehari selesai, ya. Berarti harus ada pertemuan berikutnya yang lebih besar lagi di tiap kecamatan, dan kita harus mengikutinya seperti itu. Jadi dan terdata dengan baik ya. Maksudnya orang-orang kita nih yang ada, yang mewakili kecamatan mana langsung ya. Kalau yang belum ada kita samperin, ya, terutama pada Pak Ustadz ya, sebagai tokoh di kabupaten kan sudah terkenal seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan semakin lama semakin besar. Dan insya Allah pada saatnya nanti kan sebenarnya berarti nanti ada pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Kang Deddy juga sudah mempersiapkan ini loh. Baik, berikutnya Maka Ibu. Siapa dulu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade ya, Ade Soekarno Widiawati. Saya diundang oleh Pak Didin dengan Pak Haji Denny. Kebetulan mungkin kalau Pak Haji Denny sebelum dia mengenal Kang Ustadz Saifuddin sebelum jadi presiden PKS, kalau saya sejak SMP. Karena SMP-nya sekelas, SMA juga sekelas, dan saya selalu mengikuti di mana ada Kang Ustadz Saifuddin, saya datang. Nah bahkan awalnya sama mungkin dengan teman-teman pada marah dengan keputusan PKS masuk ke KIM, tapi setelah mendapat pencerahan atau langsung dari Kang Ustadz, kemudian Pak Jenderal Yayan juga menjelaskan ya waktu itu bagaimana kiprahnya kenapa ke KIM. Akhirnya kami mulai berjuang lagi, ya mulai berjuang lagi. Tetapi masih ada Pak, teman-teman pensiunan saya itu satu grup itu masih belum menerima. Tapi saya tidak putus asa. Saya selalu pokoknya maupun apapun yang penting bahwa kita punya orang Cirebon. Nah, ini adalah sahabat saya daripada Bapak dan Ibu
milih yang nggak kenal, kata saya ngapain? Kata suami saya itu hukumnya wajib. Kalau ada sahabat yang mencalonkan ya sudah itu wajib. Mungkin Pak Ustadz Yasin, saya kemarin prihatin, kebetulan saya menengok besan saya ke Gumulung, yaitu sepanjang perjalanan dari Mertapada belok ke kanan Gumulung dan muncul Gumulung ke sana itu tidak ada satupun banner-banner, nggak ada satupun. Akhirnya kami teman-temannya Kang Ustadz itu iuran Pak. Saya mendapat 2 juta rupiah. Kemudian kami membuat stiker dan banner. Mungkin besok saya akan dengan teman-teman akan roadshow gitu, menempel-nempel ke daerah-daerah yang ya masih kosong di sana. Saya saking gregetnya karena ini untuk ke Cirebon dulu, saya di sana mencantumkan jangan lupa bahwa Kang Ustadz Saeho itu wong asli Cirebon, stikernya Pak, di bannernya ditambahin Pak di bawahnya ini wong Cirebon gitu kan. Kemudian iya wong dewek. Nah mungkin hari ini jadi sore ini jadi, mungkin besok saya dengan teman-teman mau ke daerah sana dulu, Sedong sana terus nanti kalau Cirebon Timur, karena ternyata kalau di kota malah banyak Pak. Di kota itu sudah mengenal asli lebih banyak, tapi di kabupaten itu sepi nyenyap, tidak ada yang tahu, kosong sama sekali. Boleh nanti kalau pasang balihonya panggil tim liputan TV-nya. Begitu ya? Oh ya. Di mana Pak minta nomornya? Oh ada. Oh ya, rencananya itu seperti itu. Ya, jadi itu sih karena rasa berkewajiban bahwa angkatan 83 SMA-nya Kang Saeho itu ya kita gitu. Jadi tanpa meminta ke Pak Ustadz itu kita iuran sendiri gitu, walaupun baru dapat sedikit gitu kan, kita membuat banner. Nah itu karena kita tuh merasa saya tahu persis dia itu bagaimana hafiz Quran, juara ngaji, bagaimana tukang humornya, bagaimana itu tahu semua dari ini. Dan gitu ya. Makanya saya tuh selalu melihat ada Kang Ustadz, saya selalu datang, insya Allah disempatkan. Jadi untuk yang di sini tolonglah bisa memberikan kepada masyarakat banyak yang masih awam. Nah itu untuk menjelaskan. Saya kemarin hari Minggu di Bima Pak Ustadz dengan teman yang lain, ada ketemu dengan orang PKI juga. Saya pasang stiker, saya minta Mbak sini stikernya Mbak, saya pasang gitu kan. Saya pasang setiap tiang-tiang itu saya ikut sambil jalan. Karena di Bima itu kalau hari Minggu kan ramai sekali. Itu dari kota mana aja ada, berarti dari itu ada. Itu aja barangkali semangat buat teman-teman, walaupun mungkin sekarang sudah agak naik elektabilitasnya, tapi masih belum mengungguli lawannya. Tapi mudah-mudahan Allah itu mentakdirkan Kang Ustadz Saeho dan Kang Ilham Habibie bisa memimpin Jawa Barat. Makanya tanpa dukungan dari kita itu siapa lagi yang bukan. Barangkali itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama Pilpres kita itu dengan PKS itu siapa lagi sudah merupakan bagian dari Bersatu Kesatuan. Jadi harapannya begitu Pak. Terus andaikan kita itu kalau misalnya PKS itu sudah mengklarifikasi ya, kita juga sudah paham kenapa kok bisa seperti ini. Kalau kita juga sudah tidak ragu lagi untuk dari apa yang dipasarkan oleh PKS. Terus yang menjadi masalah begini kan, kenapa kita tidak garis lurus dengan di kabupaten misalnya, ketika PKS memilih calon bupati atau calon wali kota, kok kita kenapa nggak sepertinya tidak sejalan gitu tuh Pak? Ini kenapa menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak ini gitu. Ada sesuatu yang mungkin kita kadang-kadang kita sebagai seorang muslim dan alasan-alasan apa sehingga PKS itu memilih calon si A atau si B kan begitu. Nah, ya artinya bahwa kita juga kan harus hati-hati Pak. Memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar kita mencoblos, bukan. Tapi itu ada hisab yang mempertanggungjawabkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau rasa mobil ini sebenarnya bukan masalah calon gubernur. Ini keresahan dengan wali kota dan calon bupati. Kalau saya tangkap seperti itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan calon gubernurnya. Nah, mungkin nanti lebih menerangkan. Saya pengen Pak Ustadz Yasin dulu untuk menjawabnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Saya lihat ini kenapa masyarakat pada membenci PKS, bukan membenci, saking cintanya pada PKS. Jadi nggak mau PKS itu dipercundangi lah. Jadi kalau pengen tahu masalah Jakarta, masalah ini sebenarnya udah clear. Hanya saja antum mesti tahu bahwasanya tidak semua orang-orang itu perhelatan di perpolitikan itu, bahkan lebih banyak. Bahkan kata saya, Imam Tasawuf merancang bagaimana supaya Anies dan PKS dipisah. Itu udah ada cara-caranya buat mereka. Jadi memprovokasi sampai Anda berpikiran gitu juga bukan orang-orang Amin aslinya. Adalah orang-orang yang nggak suka dengan Amin dan nggak suka dengan PKS. Saya termasuk beberapa kali ikut dialog dengan teman-teman. Akhirnya saya buka aja. Ente kan dulu nggak senang Amin, ente dukung yang lain. Terus ente nggak dukung PKS. Sekarang kok tiba-tiba nimbrung seakan-akan jadi pembela Amin. Jadi mereka membagi orangnya. Yang satu seakan-akan Amin, satu PKS. Mereka dialog. Dan dialog itu sengaja kayak mau perang gitu. Kata saya, ente bikin kayak gini, malu-maluin saya bukan itu. Ente caleg partai ini, ente caleg ini. Saya buka semua tuh, baru mereka pada diem. Jadi sayangnya rekayasa saya itu nyampe sampai ke Cirebon kemana. Saya Pak Amin sih orang soleh, nggak terganggu, tapi tetap diganggu. Bahkan ya hampir-hampir aja Pak Amin itu jadi caleg di calon di ini PDIP lah, hampir tuh. Karena apa? Karena waktu itu ya mecah salahnya begitu. Akhirnya ternyata PDIP juga nggak mau. Tapi ini saya katakan saya akan membatasi ya, hanya provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah, saya salah satu saya usulkan itu Pak Anies Rashid Baswedan menjadi jurkam. Saya minta itu dan dicatat itu semua. Boleh tunggu ya. Baik saya ketemu Ustaz Seru, saya ketemu dengan Pak Ilham. Pak Ilham itu langsung nyatet. Oh iya, insya Allah saya sampaikan. Jadi kata dia, saya siap telepon nih. Kenapa? Karena Pak Anies dengan saya itu dekat banget ya. Mungkin antum tahu ya, ketika Pak Anies belum jadi gubernur DKI itu datang ke Cirebon hanya menemui saya dan teman-teman. Yang lain nggak ditemu, orang heran. Kenapa? Nyalon di Jakarta itu Pak Yasin, hubungannya apa? Dan alhamdulillah saya yakinkan Pak Anies jangan takut, insya Allah menang. Karena hasil sementara masyarakat Jakarta nggak suka Ahok, lawannya Ahok gitu. Dan kita berapa bulan saya ke Jakarta untuk memenangkan Anies. Wow, saya bisa buat. Jadi kita tuh nggak usah diragukan lah bagaimana sayang kita dengan Anies. Ya hanya saja baik di Anies maupun di PKS itu sama-sama diprovokasi, sehingga nanti ada PKS yang terasa sombong, ada pihak Anies yang sombong, begitulah terjadinya. Tapi ini kita tutup aja, mudah-mudahan semua perbuatan kita yakin karena cinta kepada PKS dan ke Amin. Dan berikut ke Anies ya. Dan kita berharap nanti di Jawa Barat ini bahwa kita tahulah lawan kita siapa. Dari semua calon yang muncul cuma 2 aja itu.
Dan ketika kita salah memilih, bahkan kita absen itu artinya separuh memilih dia. Kalau ente bilang absen, itu separuh memilih dia. Maka dalam Islam sebenarnya antara hak dan batil nggak boleh absen. Jadi harus betul-betul meyakinkan seperti itu. Jadi jangan sampai di Jakarta PKS dan Anies dirobek-robek, robeknya ikut ke Jawa Barat. Kita pengen justru kita membuktikan di Jawa Barat kekompakan kita. Kita yakin, masa kita akan dizolimi lagi? Nah, oleh sebab itu, ini saya sangat senang hari ini ya, bahwa memang ada teman Ustaz Sehu dari SMP ya, lebih jauh. Kalau saya temennya waktu masih bujangan, dia untuk stand kenal sama saya. Cuma kan beda Ustaz Sehu sama saya. Kalau ada pertemuan, ada mulai Ustaz Sehu menjadi imam, saya menjadi makmum. Ya, ya begitu. Emang itu nasibnya dia tuh jadi imam terus, karena suaranya paling bagus di antara kita. Ya, dia selalu datang. Antum bisa bayangkan dia di stand, orang pintar, istri juga anak stand itu. Tapi dia lebih dikenal Qurannya daripada akuntannya. Dia kerja juga di BPKP, jadi bagian keuangan. Orang ini kalau Masya Allah. Dan Ustaz Sehu punya prestasi ya. Ketika dia jadi ketua DPW Jawa Barat, ketua DPW PKS, beliau lah yang menaikkan gaji-gaji semua karyawan, tukang sapu, tukang jaga, tukang ini semua di audit sama dia, naik gajinya. Dan semua itu di Jawa Barat begitu. Maka dia dari Jawa Barat diminta jadi presiden. Saat orang-orang partai lain dan orang-orang lain rebutan presiden, Ustaz Sehu itu diminta oleh Habib Salim. Sampai Ustaz Sehu itu gak mau, nangis dia. Ya Habib, banyak orang pinter, banyak dokter, banyak ini, kenapa saya udah wajib? Kalau kata Habib Salim, kum ya udah kum, jangan. Yang lain yang mau kuasa kusuk jadi presiden, jadi isin ya. Isin lain-lain udah pengen jadi orang kan ada ke bawah, namanya terkontaminasi dalam berpolitikan. PKS yang nggak pernah rebutan tiba-tiba terkomunis partai lain pengen berebut jadi presiden. Ada aja orang pasak kusuk tapi kan nggak jadi dengan di kata Ustaz Sehu, nangis semua. Ustaz Sehu nggak mau nangis, kata saya ayo cepet. Itu. Ini mungkin hikmah ya. Kenapa orang Cirebon jadi presiden ya, dengan cara yang sangat-sangat tidak disangka. Kalau antum perhatikan semua pengamat politik itu nggak ada yang nyangka satu pun Ustaz Sehu jadi presiden PKS, nggak ada. Mulai dari ahli pakar politik macam-macam itu pasti simpulan itu. Ustaz Sehu nggak ada, nggak ada namanya. Tapi begitu muncul nama Ustaz Sehu, ada perubahan di wajah PKS. Logonya yang tanya kotak hitam bergedek mengetahuan diganti menjadi cerah, bulat keren, desain anak muda. Yang tadinya ini terus, tadinya NU musuhin, dan NU nggak musuhin. Itu Ustaz Sehu. Ustaz Sehu ke Jawa Timur ketemu kiai NU itu orang nangis. Bagaimana Ustaz Sehu dites di orang-orang NU tuh? Orang baca apa, jadi hikmahnya banyak. Nah ketika tanda-tanda kemenangannya ada, tiba-tiba Ustaz Sehu disuruh jadi calon gubernur. Berarti ini betul-betul Jawa Barat ada pilihan PKS. Harus membuktikan bahwa kita lebih menang daripada yang lain. Kalau enggak, ya repot. Makanya saya tidak permasalahkan pilihan antum di mana-mana enggak. Tapi khusus Jawa Barat, saya mohon Ustaz Ahmad Sehu kita pilih. Saya berpikir kita buktikan nanti bahwa beliau bisa memperhatikan Cirebon. Karena dia asli orang Cirebon. Ini barangkali ya. Baik. Selanjutnya juga mungkin nanti yang ada di sini yang sudah tercatat
ada nanti grup WA yang menjadi bahan silaturahmi kita dan tukar pikiran kita bagaimana kita mensukseskan seorang tokoh yang terlahir di tanah ini. Baik, nanti karena keterbatasan waktu, kita nanti tetap diskusi ini tetap akan berjalan melalui grup, melalui nanti grup WA yang akan kita bentuk, dan tentunya nanti untuk saat ini rumahnya Kang Didin juga akan menjadi tempat untuk kita selalu diskusi. Mungkin dari saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu pengen menyampaikan. Jadi nanti semuanya mohon dicatat saja, nanti kirimkan ke grup, dan untuk ini saya berikan kesempatan yang terakhir. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sangat kami hormati orang tua kita, Pak Jayasin dan sahabat saya Pak Deni, saudara sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan ridhonya kita sama-sama bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini awal pertemuan sekaligus sebagai obat pejuang relawan masa lalu. Salawat dan salam ya Allah selalu curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insyaallah kita yang hadir termasuk pengikut yang setia hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Singkat saja, kita kalau melihat masa lalu, sakitnya di sini, Pak. Jadi sekarang sudah kita terobati dengan kehadiran kiai kita dalam sebuah kebingungan. Jakarta kita utuh, kabupaten saya lepas, dan saya bersyukur bisa ketemu lagi dengan Pak Wahyadi, sekjen saya yang utuh kabupaten berseberangan kita. Jadi gini, saya selaku ketua Bakorsi, kemudian metamorfosis menjadi forsis, lalu pada kesempatan yang berbaik ya kami kumpulkan dan kami sampaikan bebas demokrasi, ada di 1, ada di 4, ada di 3 dan seterusnya. Kami persilakan. Ini Jawa Barat, mari kita utuh lagi seperti yang kemarin. Utuh lagi. Yuk. Karena apa? Lamun dihitung bensin itu derem-dereman ini zamannya pilpres. Dan itu sukarela, Pak. Sukarela. Saya ketua Bakorsi Kabupaten dari ujung sana ke Losari itu tanpa ada yang memberikan support bensin pribadi semua. Tapi semangatnya tiba-tiba dalam perjalanan, saya tidak akan ngomong lagi karena sakitnya di sini. Saya terobati dengan hadiran bagian. Yuk, kita kumpul lagi, kita satukan lagi semangat kemarin untuk Jawa Barat. Gitu. Yang kedua, maling-malingannya kayak konon, kudu anak tempat kumpul. Boros makanya boros. Ya. Jadi ada sekretariat di mana? Pak Kiai mohon tempatkan kami di mana sekretariat kita. Seperti itu. Kemudian tertata seperti tadi ada WA dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah tidak boleh melihat ke belakang, pakai sandung mengarep. Kita menatap ke depan aja. Rasa sungguh kita ini kehadiran beliau. Mohon dibimbing kami, semangat kami kita kumpulkan kembali yang masa lalu itu untuk berjuang untuk Jawa Barat. Asih menang. Asih menang. Asih menang. Terima kasih.
Sebab us menggawe jadi oleh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi waktu dan alhamdulillah bisa ketemu dengan tim pemenangan ASI untuk wilayah Cirebon. Saya cuma mau mengingatkan teman-teman semua yang ada di sini, kita fokus kepada pemilihan gubernur. Kita fokus karena apa? Waktu sudah singkat dan mungkin 28 hari lagi gitu ya. Jadi mungkin tidak banyak teori, tidak banyak berargumen di grup, tapi kerja-kerja yang terstruktur dan masif, visioner gitu kan. Jadi kita ingat berangkat hampir semuanya ini adalah bakorsi. Jadi udah tahu lah apa yang harus dikerjakan. Cuma tinggal butuh satu komando yang jelas. Ya. Pengusung itu menunjuk atau memberikan SK secara resmi bahwa relawan yang terbentuk di kabupaten atau di kota Cirebon Raya ini di-SK-kan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau saya kutip, jangan melihat masalah sakitnya tuh di sini. Kita tidak mengesampingkan nilai perjuangan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tapi bagaimana kita terfokus pada masa depan menjadikan seorang pemimpin yang terlahir di tanah ini. Dan yang sudah disampaikan, betul, pertemuan ini terbesit dari adalah orang-orang yang satu pemahaman, satu perjuangan seperti kita-kita ini, cuma berada di kamar yang salah. Jadi saya ketuk itu kamarnya, saya buka pintunya, yuk kita ngopi dulu. Dan saat inilah apa yang disampaikan, semuanya akan kita akomodir. Dan melalui waktu yang singkat ini, insya Allah kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau di ruang sebelah itu yang mereka butuhkan adalah SK. Apakah kita butuh SK? Itu bukan perjuangan kita. Yang kita butuhkan bukan SK, tapi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita ini tidak nyasar. Oke? Jadi yang jelas ini adalah awal untuk kita bisa menjadi bagian dari bagaimana kita hadir di tengah hiruk pikuk yang namanya demokrasi dan mengatakan seorang pemimpin yang juga menjadi bagian pertanggungjawaban kita nanti kelak. Mungkin ini ada dari beberapa pertanyaan ataupun sumbang saran dari Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, dan kita juga masih ada aktivitas yang harus dilaksanakan oleh Pak Ustadz Yasin untuk bergeser ke tempat lain. Insya Allah, Kang Didin, untuk sementara bagaimana kalau komunikasinya di tempatnya Kang Didin dulu? Ya. Oke ya. Ya. Nanti dikirim di Sherlock karena nanti nomor itu mohon izin Bapak Ibu kalau berkenan, nomor yang Ibu tuliskan itu akan kita bentuk grup untuk perjuangan suksesnya pasangan nomor 3 untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Baik, untuk mengakhiri sesi ini tentunya saya berharap orang tua kita Pak Ustadz Ahmad Yasin untuk menutupnya dengan baiklah para tokoh Cirebon, baik pria maupun wanita yang sama-sama sepakat bahwa kita akan ikut memenangkan dan ikut adil. Sebenarnya dalam hati saya tuh yakin bahwa asik lebih menang. Cuma yang saya khawatirkan, saya tidak berinvestasi kebaikan. Yang saya khawatirkan, saya tidak tergerak untuk beramal.
Yang saya khawatirkan hanya tuntutan pribadi yang kita inginkan, tapi gerakan amal kita untuk memenangkan itu kita belum banyak berbuat, terutama diri saya. Oleh sebab itu, saya meyakinkan masih banyak orang-orang baik selain saya yang ingin bergerak bersama dan ingin memenangkan. Mudah-mudahan bagian daripada lebih baik. Karena apa? Karena kan kalau orang Cirebon itu kan ingat insun titip tajuk dan pakai miskin. Sebenarnya para wali itu bukan masalah tajuk dan pakai miskin. Itu kalau lihat wa aqimus sholata wa yutuna zakata warka'u ma'ar-raki'in. Jadi berat pesannya 3, tapi disampaikan 2 aja. Insun titip tajuk. Tajuk itu tujuannya bagaimana orang Islam tidak ada satu orang pun yang mengabaikan sholat. Aqimus sholat. Kemudian apa? Atu zakat, menyampaikan zakat, bukan titip tajuk apa bukan zakat. Nah, dengan kesadaran itu, yang ketiga itu sebutkan warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah bersama orang rukuk, bersama-sama dengan orang soleh maksudnya. Ini 3 pesan ini yang di Quran. Saya pikir ini perlu kita camkan bahwa saya ini pesannya. Cuma Sunan Gunung Jati kan pesannya sederhana baik. Insun titip tajuk dan dapat miskin. Saya alhamdulillah bikin spanduk dan baligo tulisannya insun titip tajuk dan dapat miskin. Mungkin kalau masih ada tolong diturunkan nanti Pak. Jadi biar dibagi ya nanti. Sedikit oleh sebab itu kita tutup, mudah-mudahan bisa berkah keluarga ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Hamdan na'iman hamdan nafil wa kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله Alhamdulillah kita sudah sampai juga akhirnya pada kebersamaan ini. Mangga Bapak Ibu menikmati makanan yang ada. Dan ini adalah awal pertemuan kita. Kita nanti akan selalu bersama. Untuk saat ini nanti tempat kumpul dan komunikasi kita untuk sementara di Jalan Diponegoro. Depannya klinik jantung Dr. Rijal Sahid di Jalan Nasional. Atau nanti kita serok ke nomor masing-masing. Dan jangan lupa usulan, ide, saran, sumbangsi apapun nanti kita bisa disampaikan di grup yang nanti kita akan bentuk. Namanya variasi tetap namanya nanti namanya tidak usah neko-neko, yang penting ada artinya. Ini. Nanti beliau lah yang ngasih nama untuk grupnya. Kopi. Yang mana dinikmati di awal Pak. Ini barangkali kan ini ada yang perlu disampaikan.
kasih. Acara formalnya kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Namun kalau mau melanjutkan ngobrol-ngobrol tentang strategi bagaimana kita untuk ke depan, boleh sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Mungkin barangkali Pak Kiai ada agenda lain, tafadhol untuk keluar di majelis ini, dan kita mungkin yang masih sambil menikmati hidangan, kita berbicara secara teknis sekarang. Strategi bagaimana untuk pemenangan ASih khususnya di Cirebon Raya ini. Nah, Jawa Barat silih asah, Jawa Barat silih asuh, sehingga Indonesia akan maju. Yang sudah berlaku di ASih itu, ketika Bang Jabar ASih, sil asah, sil asuh, sil asih, sil asuh, pilih ASih dengan gaya begini. Jadi betul-betul. Kita foto sama dulu, foto makan. Mundur, Pak. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Wancinya orang Cirebon jadi gubernur. Ya, wayahe wong dewek wong Cirebon jadi gubernur. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Pilih ASih, toblos yang botak. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Pilih ASih nomor 3 aja klalen. Wayahe pilih wong Cirebon, Bapak Ahmad Sehu nomor 3. Wayahe wong Cirebon pilih ASih. Orang Cirebon tong pilih nomor 3 ASih. Assalamualaikum. Cirebon pilih nomor 3 yang toplos atau toplos botaknya. Sama-sama ya Pak. Insya Allah Ahmad Sehu jadi gubernur. Amin. Amin. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur nomor 3 tetap ASih. Wayahe wong Cirebon. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Wis wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Wis wayahe wong Cirebon kudu jadi gubernur. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. ASih. Wayahe wong Cirebon dari gubernur coy. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. 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 Dukung ASih, menang. Wayahe wong Cirebon jadi gubernur. Jawa